saudara semuanya yang dikasihi dalam Tuhan? Mari pagi ini kita mempersiapkan diri lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Saya menyapa saudara yang ada di rumah, Shalom. Selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan. Mari semangat, semangat dan semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menghadap tahtanya yang kudus, menyembah dalam pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima sembah kami. Kau layak terima keagungan. Yesus. Ku beri kemuliaan.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan tinggikan Tuhan, sebab Dia layak terima keagungan dan pujian itu. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya.
percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, bersama Yesus. Setiap kita, saudara, hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban buat kita. Percayalah bahwa firman Tuhan pagi ini akan memberkati saya dan saudara, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kami yakin Tuhan, kami percaya, kami hidup, kami kuat oleh karena perkataanmu. Ku yakin saat kau berfirman,
kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami seperti yatim piatu. Terima kasih Tuhan, kami percaya perkataanmu, firman-Mu menguatkan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan pengurapan hikmat marifat oleh kuasa Roh Kudus. Setiap kami yang mendengar, mata hati kami dicelikan akan kebenaran firman-Mu dan kami kuat di dalamnya. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua yang mendengar pagi ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Yang pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah online yang diadakan oleh gereja Tuhan. Saya sebelumnya juga menyapa kepada kaum Kristiani, di mana pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, kau berkesempatan untuk menikmati atau mengambil bagian dalam ibadah ini. Saya percaya Tuhan telah memanggil dan memilih saudara sekalian untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Sungguh Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah masa sulit ini, kita artinya lebih banyak waktu, ya, lebih banyak waktu yang Tuhan sediakan untuk kita boleh tinggal diam. Bahkan di dalam tinggal diam itu janganlah kita mengisi atau janganlah kita dalam kegiatan-kegiatannya seolah-olah kita tanpa makna, ada banyak waktu yang terluang, atau kita isi pun dengan hal-hal yang kurang bermakna atau hanya membosankan. Tetapi saya mau berikan kesempatan bagi kita sekalian, mari kita isi waktu kita yang Tuhan sediakan. Bukan sebuah kebetulan hari-hari ini, dalam masa-masa sulit ini, Tuhan memperkenankan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan mengurangi aktivitas, bahkan cenderung kita ada di dalam rumah kita masing-masing. Maka daripada itu, lewat ibadah pada minggu pagi hari ini, saya percaya Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat yang jasmani, berkat-berkat rohani terlebih yang adalah menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Sebelumnya, mari saya mengajak kita berdoa untuk masuk di dalam ibadah terlebih pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh bersama-sama menikmati atau terlibat di dalam ibadah yang Tuhan sediakan melalui gerejanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan, buat kesehatan, bahkan terlebih buat panggilan dan gerakan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kami sekalian untuk dapat menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, pemberitaan firman pada pagi hari ini kami menyerahkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan, kita dalam masa-masa sulit ini, dalam masa-masa sukar ini, yang kita belum tahu kapan waktunya akan berakhir. Namun yang pasti, mari kita mau belajar taat bagaimana firman Allah mengajarkan bagi orang-orang percaya. Saudara dan saya, engkau tidak boleh kehilangan kendali dalam hidup ini. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita tidak boleh kehilangan sesuatu yang jauh lebih baik lagi yang akan dapat dimiliki, yaitu khususnya disediakan bagi orang-orang percaya. Maka daripada itulah, di tengah-tengah kesulitan, masa-masa sukar ini, marilah kita tidak mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bersifat sia-sia. Atau kita mungkin kita bersungut-sungut, atau kita mungkin mengisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat atau berfaedah, atau mendatangkan kegunaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita belajar, yaitu untuk meluangkan waktu kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah ini. Saudara dan saya, kita sedang dibentuk, kita sedang diproses oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka daripada itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Allah yang saya beri judul, yaitu keselamatan datang dari Tuhan. Nah, berapa banyak orang yang artinya meragukan atau merindukan yang namanya keselamatan. Seolah-olah mereka tidak atau belum menemukan
yaitu kepastian akan keselamatan itu sendiri. Karena keselamatan adalah merupakan kebutuhan yang paling hakiki, yang paling mendasar, yang paling utama di dalam kehidupan manusia. Maka ketika seseorang belum mendapat keselamatan atau belum memiliki kepastian keselamatan, maka yang muncul adalah sebuah kegelisahan, ketakutan, kecemasan, bahkan usaha-usaha yang terus-menerus dikerjakan namun hasilnya tidak ada atau sia-sia. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita boleh mengenal akan kebenaran firman Allah. Sebagai dasar ayat firman Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Wow. Inilah doa yang dilakukan atau doa yang disampaikan oleh seorang nabi yang tidak taat kepada perintah Allah, yaitu Nabi Yunus. Doa ini adalah merupakan atau doa ini disampaikan, dipanjatkan ketika dia ada di dalam perut ikan. Selama 3 hari Nabi Yunus, kalau kita tahu sama-sama baca daripada kisahnya, selama 3 hari ia ada di sana dalam kegelapan, dalam keadaan sangat-sangat tertekan, dan itulah yang disebut juga dengan kematian. Namun dari tengah-tengah kegelapan tadi, ia berdoa kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa peranan Allah di dalam kehidupannya sangat-sangat utama. Dia tidak bisa melarikan diri. Kalau kita baru baca pasal pertama bagaimana Yunus ketika dia diberikan perintah oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe, kota yang besar. Namun ia melawan atau ia menghindar dari hadapan Allah. Dia pergi jauh daripada hadapan Allah. Dia tidak taat akan perintah Tuhan. Bahkan dia berlayar pergi sampai ke Tarsus yang jauh. Tetapi lihat, rencana Allah tetap berlaku di dalam kehidupan hambanya. Rencana Allah, tugas yang Allah berikan tetap tidak akan bisa luput daripada keterlaksanaannya. Yunus dikembalikan kepada tempat di mana dia harus bertugas. Nah, penekanan saya pada pagi hari ini adalah yang mengatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Inilah yang menjadi titik daripada perenungan kita pagi hari ini. Kita merenungkan bahwa tadi saya katakan di depan bahwa keselamatan adalah sesuatu hal yang paling utama kebutuhan kita sebagai orang manusia, bahkan juga orang-orang percaya. Tetapi bagaimana kita memastikan, bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu? Sekali lagi, bukan dari upaya, dari usaha, bukan dari kerja keras, bahkan kebajikan yang dilakukan, tetapi hanya dikatakan daripada Tuhan. Maka daripada itulah, saudara kekasih dalam Tuhan, kitab Roma pasal 6 ayat 23 juga menulis bagi kita sekalian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti keselamatan adalah merupakan karunia Allah. Keselamatan adalah anugerah yang Allah berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Kristus Yesus tidak ada keselamatan. Dan di luar daripada Kristus Yesus usaha manusia adalah sia-sia. Saya tambahkan satu ayat lagi untuk menguatkan akan hal ini. Surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 yang mengatakan juga demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oh, luar biasa. Keselamatan itu bukan hasil usaha. Keselamatan itu bukan upaya, tetapi dikatakan oleh karena kasih karunia yang dilimpahkan karena kita beriman kepada Kristus Yesus, dan adalah pemberian Allah. Kasih karunia Allah, anugerah Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya akan hal ini bagi kita sekalian. Kita tidak tahu waktu kapan waktu itu akan datang. Waktu perhentian bagi setiap pribadi kita tentu berbeda-beda.
ada yang dipanggil dalam usia tua, ada yang dipanggil dalam usia muda. Berbagai-bagai macam cara memanggil. Tiba-tiba terjadi, tiba-tiba kita mendengar ada banyak orang atau kenalan yang juga kita kenal. Tiba-tiba sudah berpulang. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Sebelum saudara mengalami akan hal itu, saya mau katakan pada pagi hari ini, mari pastikan saudara dan saya sudah menggenggam, sudah memiliki yang namanya keselamatan yang hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Berapa banyak orang yang begitu mengalami ketakutan, stres, bahkan mengalami tekanan demi tekanan. Oleh karena apa? Oleh karena bukan oleh karena penyakit, bukan oleh karena virus, bukan oleh karena pandeminya, tetapi yang pada sesungguhnya karena jiwanya gelisah, tidak memiliki atau belum memiliki kepastian akan keselamatan itu sendiri. Maka daripada itulah, lewat pengakuan, lewat sebuah deklarasi di dalam ketertekan dalam kegelapan seorang nabi Tuhan yang bernama Yunus, dia mengatakan keselamatan itu datangnya adalah dari Tuhan. Sungguh luar biasa. Sungguh ini ada sesuatu hal yang penting bagi kita sekalian. Maka daripada itulah, marilah kita boleh belajar, melihat bagaimana katakan tadi adalah anugerah Allah atau kasih karunia Allah. Ya, kita boleh melihat apa kita ada anugerah Allah yang Tuhan berikan, yang dapat kita tangkap atau yang dapat kita boleh mengikuti, boleh kita mencerna di dalam hal ini. Apa anugerah Tuhan, kasih karunia tadi atau pemberian Allah tersebut? Kalau kita membaca terus di dalam kitab Yunus, pasal yang ketiga, ya, dalam kitab Yunus pasal 3 ayat pertama sampai ayat 10, di sana sangat jelas sekali. Di sana sangat jelas sekali yang mengatakan demikian, ya. Kalau boleh saya bacakan kitab Yunus pasal 3 ayat yang kedua. Demikian, setelah Yunus keluar dari mulut ikan besar, dimuntahkan, kemudian firman Tuhan berkata demikian lagi. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Perhatikan, untuk kedua kalinya. Yang pertama tadi adalah firman Tuhan dalam kitab Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Sekarang itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Kemudian ayat kedua mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sekalipun pada Yunus pasal 1, Yunus tidak taat, bahkan ia melarikan diri daripada hadapan Allah, menjauhkan diri daripada hadapan Allah. Tetapi saya katakan sekali lagi, bahwa rencana Allah tidak pernah gagal di dalam hidup manusia. Maka untuk yang kedua kalinya, setelah diproses dalam perut ikan, maka Yunus dimuntahkan kembali mendekati dengan kota yang namanya kota Niniwe. Dan firman Allah itu diulang kembali. Berarti apa? Baik bagi Yunus maupun bagi orang-orang Niniwe masih ada kesempatan. Jadi anugerah Allah yang pertama adalah kesempatan. Kesempatan itu bukan khas kita ciptakan. Kesempatan itu bukan sesuatu yang bersifat permanen yang selalu ada. Tidak, tetapi kesempatan itu adalah merupakan perkenanan Allah, anugerah Allah, bahkan pemberian Allah. Mungkin pada hari ini ada orang yang rindu untuk beribadah. Ada orang yang rindu untuk datang ibadah baik secara online maupun secara offline atau secara onsite. Tetapi ketika keadaan tidak memungkinkan, apakah dia sedang terbaring sakit di ruang ICU, ataukah dia sedang mengalami halangan-halangan yang lain, maka tidak ada kesempatan. Ada keinginan, tetapi tidak ada kesempatan, maka tidak terjadi atau tidak akan terrealisasi apa yang kita harapkan keinginan tersebut. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita sekalian diberi kesempatan oleh Allah. Seberapa banyak saudara sekalian yang pada pagi hari ini terlibat dalam ibadah ini, maka saya percaya itulah kesempatan yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan. Kota Niniwe dengan penduduknya diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan berarti kesempatan itu adalah datangnya dari Allah. Mari saya kutip di dalam surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2
2 Petrus pasal 3 ayat ke-9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini dasarnya kesempatan. Seolah-olah manusia menilai lalai, kapan terjadi hari akhir, kapan Yesus datang untuk yang kedua kali, kapan, dan selalu bertanya kapan. Tetapi saya kamu katakan firman Allah menjadi dasar. Ya, bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Allah tidak pernah lalai memperhatikan apa yang menjadi pergumulan dan keluhan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Allah tidak pernah lalai untuk menjawab bahkan mendengar doa-doa saudara. Allah tidak pernah lalai. Waktu kapan yang tepat Allah akan menjawab. Waktu kapan pernyataan Allah akan digenapi. Itulah waktunya Tuhan. Tetapi dibalik daripada itu, ada satu hal yang menjadi alasan Allah, yaitu di mana Allah tidak menghendaki supaya orang binasa, tetapi supaya yang Allah rindu dalam hati yang paling dalam pribadi Allah, supaya orang-orang manusia, saudara dan saya, kita bertobat dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah isi hati Allah. Maka daripada itulah, ketika masih ada kesempatan sampai pada hari ini, sekalipun dalam masa-masa sukar, mari kita pergunakan untuk mengkoreksi, untuk menilai sejauh mana perjalanan kerohanian kita, sejauh mana keselamatan yang sudah dimiliki ini sudah betul-betul menjadi milik saudara dan saya, tidak lagi terkoyakkan oleh perkara-perkara hal yang lain. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah jadi Tuhan pertama kali yang memberikan kesempatan. Nah, apa itu kesempatan-kesempatan yang dapat dinikmati atau yang dapat kita lihat di dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini? Tuhan begitu sangat sabar sekali terhadap manusia ini. Ya, sangat sabar sekali. Ada beberapa kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu kesempatan yang kedua. Tadi kalau dalam Yunus pasal 1 adalah ayat 1 sampai ayat 2 itu kesempatan pertama. Nah, kemudian Allah memberikan kesempatan lagi, baik itu kepada Yunus dan juga kepada orang-orang di Niniwe. Ada kesempatan kedua. Apa itu kesempatan kedua? Firman Allah mengatakan demikian, ya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Jadi kesempatan yang kedua berbicara mengenai diberi perkenanan untuk mendengar, untuk memberitakan firman Tuhan. Baik kepada orang percaya, kepada gereja, masih diberi kesempatan untuk memberitakan firman Allah. Untuk menyampaikan amanat agung Yesus Kristus kepada banyak manusia atau orang yang belum mendengar. Dan bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kekelaman, mereka diberi kesempatan untuk mendengar berita keselamatan ini yang disampaikan oleh para utusan-utusannya, yaitu para nabi-nabinya. Inilah kesempatan yang kedua. Maka daripada itu mari kita gunakan kesempatan ini. Ya, kesempatan itu tidak akan datang lebih lagi daripada saat ini. Kalau kita katakan tidak ada kesempatan kedua, tapi lihat Allah sangat berkemurahan. Dia memberikan kesempatan yang kedua bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menerima, untuk mendengar berita keselamatan yang disampaikan oleh para hamba-hambanya pada akhir zaman ini. Dan kepada gereja, kepada orang percaya, saudara dan saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi pemberita-pemberita amanat agung tadi. Ini kesempatan mari kita gunakan. Artinya apa? Anugerah Allah. Pemberian Allah kesempatan yang kedua ini. Kemudian ada kesempatan berikutnya lagi. Ya, kesempatan berikutnya lagi. Ayat 4. Masih dalam bacaan kita kitab Yunus pasal 3 ayat 4. Demikian. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 70 hari lagi.
Maaf, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Perhatikan, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Berarti ada batasannya. Ada limit waktunya. Dan ini dipandang oleh Allah cukup. Allah tidak memberikan waktu 1 minggu. Allah tidak memberikan waktu. Kenapa Allah tidak berikan yang lain waktu? 2 minggu kah? 1 bulan kah? 1 tahun dan sebagainya? Tidak. Tapi firman Allah mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan oleh Allah. Berarti perkataan atau angka 40 berbicara angka kecukupan yang daripada Allah. Bukan kita yang menimbang cukup atau tidak cukupnya. Karena pertimbangan manusia seringkali salah. Perkalkulasi manusia seringkali meleset. Tetapi pertimbangan kalkulasi Allah tepat dan benar, tepat waktunya. Itulah yang menjadi tolok ukur. Itulah yang menjadi parameter waktu yang Tuhan sediakan. 40 hari berbicara mengenai kecukupan. Ya, berarti mengenai kecukupan. Baik untuk memberitakan firman Allah, memberitakan keselamatan ke seluruh daripada kota, ataupun juga untuk melakukan tindakan-tindakan respon terhadap berita tersebut yang namanya pertobatan. Cukup dinilai oleh Allah. Maka daripada itulah kesempatan yang cukup ini. Jangan katakan oh terlambat, sudah lewat, sudah pass over dan sebagainya. Tidak. Kamu katakan bagi kita sekalian, ada waktu yang cukup yang Allah sediakan. Bagi saudara dan saya, baik engkau sebagai pemberita-pemberita Injil, menjadi kesaksian dalam hidup kita kepada banyak jiwa. Baik jiwa-jiwa yang belum mendengar berita keselamatan untuk bertobat, waktunya cukup disediakan oleh Allah. Karena tidak ada keinginan daripada Allah untuk manusia itu binasa, tapi semuanya untuk menerima keselamatan yang daripada Allah. Kesempatan yang ketiga yang berikutnya adalah ayat 4, ayat 5 sampai ayat 8, maaf. Kitab Yunus pasal 3 ayat 5 sampai 8 di sana berbicara mengatakan demikian. Yunus telah ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Nah, kesempatan yang berikutnya adalah yaitu kesempatan yang besar. Perhatikan, ini kesempatan yang besar. Mengapa demikian? Ya, secara khusus pasal 3 ini sangat jelas sekali, sangat kontras sekali. Perhatikan, Niniwe adalah dikatakan, kalau tadi saya baca, ya, pergi ke Niniwe ayat yang kedua, kota yang besar itu. Lihat, Niniwe adalah kota yang besar itu. Berarti di kota Niniwe ini juga penduduknya pasti besar. Kalau kota itu besar, maka penduduknya juga besar. Lihat, tetapi ada sesuatu hal yang memprihatinkan. Penduduk kota yang besar, penduduk kota metropolitan yang banyak itu, apa yang dilihatnya oleh Allah, yaitu kejahatan mereka, dosa mereka, yaitu dosa yang besar terjadi di kota itu. Kota yang besar, penduduknya yang besar, dosanya juga besar. Maka saya katakan tadi kesempatan yang besar. Itu yang Allah berikan bagi orang-orang dari kota Niniwe. Baik daripada rakyatnya, kemudian rajanya juga. Ya, ternyata apa yang mereka alami? Ternyata mereka mengalami yang namanya pertobatan yang besar. Haleluya. Ayat 8 tadi mengatakan bagi kita sekalian, sungguh luar biasa ketika didengarnya, ya, orang Niniwe
ayat 8, ayat 6, ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninewe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggakan jubahnya, diselubungkannya kain kabu, lalu duduk ia di atas abu. Lihat, rajanya juga bertobat. Dari raja sampai pembesar, sampai rakyat, kalau kita baca terus sampai ayat ke-8, bahkan dikatakan sampai kepada hewan ternak mereka juga. Semuanya mereka melakukan hal yang namanya pertobatan tadi. Bukankah kambing domba, lembu sapi adalah merupakan kekayaan daripada bangsa yang besar? Ya, bangsa yang besar pasti punya kekayaan. Maka disitulah nyata sekali terlihat ada pengajaran daripada secara teologis bahwa bukan hanya rakyat yang bertobat, bukan hanya raja yang bertobat, tetapi seluruh makhluk yang hidup di kota itu mengalami pertobatan. Inilah saya katakan tadi, pertobatan yang besar. Kesempatan yang besar ini dapat Allah berikan bagi banyak penduduk daripada kota. Bukan hanya rakyat, sekali lagi, raja, pembesar, bahkan sampai kepada hewan ternak. Inilah kesempatan yang besar yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada kota Niniwe melalui hambanya. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Seberapa jauh bagi kita sekalian dapat melihat ini, memaknai ini dalam kehidupan kita sekalian. Karena keselamatan bukan hanya milik kita secara pribadi. Keselamatan bukan hanya merupakan sebuah hal yang privasi daripada seseorang, tidak. Tetapi keselamatan yang kita terima yang adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Maka firman Allah mengatakan berikan juga, beritakan juga dengan cuma-cuma. Berikan dengan tulus, dengan rela kepada banyak orang yang belum mendengar atau yang belum menerima keselamatan akan hal ini. Inilah yang dimaksud Allah kesempatan yang besar. Kalaupun saudara dan saya kita sudah memiliki keselamatan lebih awal atau lebih dulu daripada banyak orang, itu bukan berarti saudara dan saya itu lebih baik daripada orang lain. Tidak. Tetapi Allah tetap mengasihi seluruh umat manusia dengan sama. Namun Allah ingin bagaimana kita merespon, menanggapi keselamatan itu, bukan hanya dengan berdiam diri, bukan hanya dengan tidak melakukan sesuatu. Tetapi justru pada saat saudara dan saya telah menerima keselamatan, itulah awal tugas yang Allah berikan. Kepercayaan yang Allah berikan untuk bagi kita sekalian juga memberitakan kabar keselamatan ini. Supaya apa? Supaya kesempatan yang besar itu dapat dinikmati juga oleh orang-orang yang lain. Oleh bangsa yang besar, oleh negeri yang besar, negeri kita Indonesia, kota kita yang besar, kota Jakarta, atau kota-kota yang besar di tempat-tempat yang lain, di mana saudara ada, di mana saudara tinggal. Itulah ladang misi, itulah tempat pelayanan, atau tempat kita memberitakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Lakukan akan hal ini. Sekali lagi kesempatan anugerah Allah yang besar ini, jadikanlah ini sebuah kesempatan bagi kita sekalian. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan atau dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dan selanjutnya kesempatan yang berikut yang terakhir. Ya. Kesempatan yang terakhir harus menjadi sebuah pegangan bagi kita sekalian, yaitu kesempatan itu cukup dikatakan, ya, cukup selama 40 hari tadi. 40 hari sekali lagi adalah waktu yang cukup untuk menyelamatkan. Supaya yang pertama, yang kedua kesempatan yang besar, ya, kesempatan besar. Untuk kesempatan besar ini saya ingin memberikan referensi satu ayat bagi saudara sekalian. Kitab Nehemia pasal yang ke-9. Kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Iya. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala
untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi, engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Hal ini menyiratkan bagaimana ketika bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka berpaling daripada hadapan Allah. Mereka ingin kembali lagi kepada Mesir oleh karena berbagai macam tantangan, hambatan yang telah mereka alami. Seolah-olah mereka tidak tahan, mereka mau kembali. Tetapi lihat ayat 17 demikian, mereka bersitegang leher, mereka bersungut-sungut, baik melawan hambanya Musa, juga melawan Allah. Tetapi lihat, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni. Lihat, Allah yang sudi mengampuni, yang tidak mengingat pelanggaran mereka berdasarkan apa? Sabar dan kasih setianya Tuhan yang tidak ada batasnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang besar yang Allah berikan bagi kita sekalian, supaya di dalamnya kita menggunakan dengan sungguh-sungguh dan merespon daripada kesempatan yang Tuhan berikan ini, ya. Kalau boleh kita perhatikan tadi, bagaimana seluruh kota Niniwe mereka bertobat, mulai dari raja sampai kepada rakyat biasa, bahkan sampai kepada ternak-ternak mereka. Sehingga apa? Pertobatan dalam jumlah yang besar akan menjadi sia-sia apabila pertobatan itu tidak benar. Nah, bukan seberapa besarnya, tetapi seberapa benarnya, itulah yang ditunjukkan oleh raja dan penduduk kota Niniwe. Memang jumlahnya besar, kotanya besar, penduduknya besar, semuanya bertobat. Tapi mari selanjutnya kita mau lihat, apakah pertobatannya benar? Allah tidak melihat besarnya, tetapi juga Allah melihat yang namanya benar atau tidak pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah respon yang benar. Respon yang positif terhadap anugerah Allah, terhadap kasih karunia Allah. Ya, di mana anugerah Allah memberikan kesempatan. Yang pertama, ya, ada beberapa kesempatan tadi. Kemudian kesempatan itu dalam bentuk yang namanya pemberian Allah bagi bangsa Niniwe dengan penduduknya. Bahkan terlebih juga bagi kita sebagai orang percaya dan isi bumi ini. Kemudian apa? Kesempatan itu harus kita respon dengan benar. Bagaimana cara merespon dengan benar? Kesempatan yang Allah berikan, satu perkataan saja, pertobatan atau bertobat. Itulah respon yang paling benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berarti bangsa yang besar ketika dia bertobat secara benar, maka itulah yang berkenan. Bukan alat mulat besarnya, tapi satu jiwa bertobat. Ketika dia benar di hadapan Tuhan, maka firman Allah mengatakan ribu-ribu malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Apalagi satu bangsa, oh tentu luar biasa. Satu jiwa saja bertobat dengan benar, maka Allah sangat bergembira, Allah sangat senang. Apalagi seluruh kota Jakarta bertobat semua terima Yesus, bahkan luar biasa terjadi. Negeri kita luar biasa, lebih hebat lagi. Inilah yang menjadi sebuah kerinduan bagi orang-orang percaya. Perhatikan sekali lagi, bukan hanya saudara dan saya, yang engkau yang sudah diselamatkan lewat pertobatan, tapi kita boleh melihat ke kiri, ke kanan, ke samping kita masing-masing. Adakah anggota keluarga kita? Adakah orang-orang terdekat dengan kita yang belum mendapat atau menerima kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang namanya keselamatan itu? Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap pribadi kita masing-masing. Jangan berdiam diri. Ayo lakukan supaya ada pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat respon yang benar untuk berita yang disampaikan oleh Yunus lewat pertobatan hanya dengan kata-kata singkat. Dan tadi ayat 2 yang mengatakan bahwa beberapa hari lagi, 40 hari lagi, kota ini akan ditunggang balikan, ya. Maka daripada itulah kita sekalian juga boleh menggunakan akan hal ini firman Allah untuk kita sampaikan, bukan dengan kalimat-kalimat yang hebat, bukan dengan kata-kata yang bahasa-bahasa yang keren, tetapi
ketika berita itu disampaikan sesuai dengan firman perkataan Allah dan dinapaskan oleh Roh Kudus, itulah yang sangat bermanfaat dan yang sangat penting sekali untuk dapat kita sampaikan. Bukankah Yunus mengatakan cuma dalam ayat 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya perkataan itu. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dengan perkataan kalimat yang singkat inilah terjadi pertobatan besar-besaran di seluruh kota itu. Luar biasa. Ini bukan pekerjaan Yunus, tapi pekerjaan Allah yang lewat hambanya yang bernama Yunus. Nah, mari kita lihat ada beberapa pertobatan. Yang pertama, pertobatan yang benar itu. Pertobatan yang benar ditandai dengan yang namanya kesedihan. Oh, kalau kita bertobat, seseorang bertobat, apakah yang dapat ditangkap? Apakah yang dapat dilihat yang terjadi dalam kehidupannya? Ya, tentu ada hal-hal yang bisa kita boleh menilai. Yang pertama firman Allah mengatakan ditandai dengan apa? Dengan kesedihan. Ada sedih. Ayat 5 saya mau kutip lagi. Ayat 5 saya mau bacakan lagi. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik dewasa maupun anak mengenakan kain kabung. Nah, inilah tanda keduka cita, tanda kesedihan. Mengenakan kain kabung, yaitu dengan cara apa? Dengan cara ya mereka apa? Berpuasa. Wow, luar biasa ini. Ya, mengumumkan puasa dan mereka sekali lagi mengenakan kain kabung. Kesedihan ditandai dengan berpuasa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, salah satu tolok ukur pertobatan yang dapat dilihat oleh Allah bahwa ada pertobatan dengan benar adalah bertobat dalam bentuk kesedihan, dalam tindakan yang namanya berpuasa. Berpuasa bukan untuk dipamer atau berpuasa bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain bahwa seseorang dia adalah orang yang rohani dan sebagainya. Tidak. Tapi berpuasa dalam konteks ini berbicara mengenai pertobatan yang sesungguhnya. Berpuasa. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah berpuasa dengan berbagai alasan, dengan berbagai hal dalih, ayo lewat ayat ini boleh menjadi sebuah momentum bagi kita mengkoreksi. Apakah saya sudah bertobat dengan benar sesuai dengan firman Allah? Kalau hanya bertobat, datang dikatakan saya sudah bertobat, saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi anggota jemaat. Itu bukan tolok ukurnya. Yang sesungguhnya dilihat Allah. Tetapi sesuai dengan konteks firman Allah. Ada pertobatan yang disertai dengan perkabungan, yaitu berpuasa. Berpuasa memang merupakan sebuah praktek yang lazim pada zaman kuno. Biasa mereka melakukan puasa. Ya, ada banyak alasan. Ada banyak alasan untuk mereka melakukan puasa. Ada untuk hal-hal kesehatan, ada untuk hal-hal yang bersifat supranatural, atau dan sebagainya. Ada banyak hal. Tapi saya mau katakan lewat daripada mimbar ini bagi kita sekalian. Berpuasa yang sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan dengan muka muram, bukan dengan muka sedih, seolah-olah kita minta dikasihani atau minta fasilitas daripada orang lain. Tetapi kita boleh belajar seperti perkataan Tuhan Yesus. Hanya Bapamu yang surga yang mengetahuinya. Maka daripada itulah salah satu kriteria, salah satu tolak ukur saudara sudah bertobat atau berkabung, berduka dalam kesedihan adalah berpuasa. Mari belajar untuk berpuasa. Kalau saudara sudah mulai berpuasa, bahkan rindu berpuasa, tandanya ada pertobatan tiap hari. Terus kita bertobat. Bertobat bukannya sekali, tapi tiap hari kita boleh belajar bertobat seperti orang daripada Niniwe ini. Iya. Yang kedua,
Yang kedua, pertobatan yang benar ditandai dengan kerendahan hati. Dengan rendah hati. Itu pertobatan yang benar. Dengan kerendahan hati. Perhatikan kalau boleh kita boleh lihat. Ayat mulai dari ayat 6. Bagaimana di sana? Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkan jubahnya, diselubunginya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Coba, duduk di abu raja. Ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabo dan berseru dengan keras kepada Allah, serta harus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Tidak mudah. Mungkin bagi rakyat mudah. Bagi saudara dan saya orang biasa mungkin kita mudah untuk bertobat atau berkabu atau seperti raja tadi. Tetapi bagi seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang terkemuka punya nama besar, itu adalah sesuatu pergumulan. Bagaimana dia harus merendahkan diri, berkabung, duduk di abu. Raja lakukan. Bukankah demikian pernah dilakukan juga oleh Raja Daud? Ditanggalkan jubahnya, ditanggalkannya kebesarannya, ditanggalkan harga dirinya, ditanggalkan predikatnya. Baru dia datang menyembah Tuhan. Duduk di atas abu, minta ampun kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Maka daripada itulah, nilai pertobatan yang sesungguhnya adalah tidak membanggakan harga diri kita. Tidak membanggakan status sosial, status ekonomi saudara sekalian, status intelektual sekalian. Oh, saya orang hebat, saya orang ternama, saya punya sesuatu yang dapat kita andalkan. Menjaga image, jaga harga diri. Tidak menunjukkan pertobatan yang sesungguhnya. Tapi pertobatan harus ditampilkan. Pertobatan bukan hanya dalam hati. Lihat, dalam hati sudah bertobat, tapi orang lain gak ada yang tahu kita bertobat. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Seolah-olah kita membenarkan diri. Yang penting Tuhan yang tahu saya bertobat. Tidak. Jelas raja sendiri menanggalkan jubahnya, kebesarannya. Harga dirinya ditanggalkan. Dia lutut, bersujud, merendahkan diri. Oh, haleluya. Rakyat mungkin bisa melakukan ini. Karena memang tidak punya kedudukan yang tinggi. Tidak punya andalan. Tapi bagi orang yang besar, orang-orang terhormat, orang-orang ternama punya pangkat, ini sebuah problem. Tapi tetap di depan Allah tetap sama. Allah tidak memberikan pengecualian. Allah tidak memberikan hak istimewa kepada pemimpin sekalipun. Tidak. Sekalipun kita sudah sebagai pemimpin, sekalipun kau sebagai hamba Allah, ketika berdosa tetap harus menanggalkan jubah, menanggalkan kemanusiaan kita. Bertobat kepada Tuhan. Di depan Tuhan kita semua sama. Sama. Yang membedakan hanya status sosial, status ekonomi. Dan itu sifatnya sementara. Allah tidak pernah memandang akan hal itu. Seberapa hebatnya saudara sekalian. Seberapa kayanya saudara sekalian. Allah tidak pernah memandang itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana hati kita merendahkan diri, bertobat. Supaya tidak ditunggang balikan, tidak dimusnahkan kota kita. Terlebih bagi saudara dan saya yang punya tanggung jawab akan keadaan sekeliling dan sekitar kita sekalian. Mari wujudkan pertobatan itu dengan ditandai dengan kerendahan hati. Ya. Sehingga ayat 5 dikatakan baik orang dewasa maupun anak-anak. Lihat, luar biasa. Ungkapan ini bukan hanya membicarakan tentang usia, tetapi tingkatan, strata, ekonomi, strata sosial. Semuanya harus bertobat. Bahkan ternak pun harus bertobat. Ya. Ternak harus berpuasa. Ternak harus beribadah. Jangan hanya manusianya beribadah, tetapi hartanya, materinya tidak masuk dalam ibadah. Perhatikan ketika bangsa Israel
Waktu mereka masih ada di tanah Mesir, mereka minta izin kepada Raja Firaun lewat hambanya Musa untuk pergi ke padang untuk beribadah beberapa waktu lamanya. Apa kata Firaun kepadanya? Untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel, pergilah laki-laki saja. Tetapi yang anak-anak dan perempuan atau dengan ternak tidak bisa ikut pergi ke padang. Namun apa kata Musa? Tidak, kami harus beribadah. Semuanya kami beribadah. Termasuk ternak-ternak juga beribadah. Benar itu firman Allah. Apa dapatnya kita dapat tangkap makna daripada ini? Bukan hanya kitanya saja. Sayanya saja. Saudara saja yang bertobat dan beribadah. Tapi seluruh keluarga kita. Istri, anak-anak, suami kita. Mereka juga harus beribadah kepada Tuhan. Termasuk harta saudara. Kambing, domba, lembu, sapi. Itu harta masuknya. Harus beribadah. Artinya apa? Harus dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik yang Tuhan minta. Oh, saya aja beribadah. Harta saya tidak. Tidak boleh Tuhan tahu. Ini saya bawa. Ini saya hasilkan dengan keringat. Oh, dengan usaha kerja keras saya. Tidak ada kau persembahkan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kau rajin ibadah. Kalau kau begitu rohani. Tetapi tidak menyertakan harta milik kita sekalian. Tidak berkenan di hadapan Tuhan ibadah kita. Pertobatan kita tidak berkenan. Justru itulah. Bawa semuanya. Di depan Tuhan semua terbuka. Terbuka. Bahkan hartamu, kambing, domba, lembu, sapi yang dimiliki. Ayo, bawa mereka beribadah. Artinya apa? Bawa sebagai korban ucapan syukur. Bawa sebagai korban penebus dosa. Supaya apa? Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, berkenan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bawa kambing, domba, lembu, sapi secara fisik. Tetapi ada nilai-nilai. Ada harga yang harus kita bayar. Baik itu materi, bentuk uang saudarakah. Bawa persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Jangan yang asal-asalan. Persembahan jangan yang asal-asalan. Tuhan mintakan persembahan yang tidak bercela. Lembu jantan yang usianya masih muda. Itulah yang Tuhan harapkan. Dan Tuhan perintahkan. Demikian juga ibadah kita. Materi kita. Keuangan kita yang kita persembahkan. Jangan asal-asalan. Jangan yang sisa. Tuhan tidak berkenan. Tapi Tuhan melihat kesungguhan daripada hati saudara sekalian. Bukan jumlahnya. Tapi nilainya yang Tuhan harapkan. Yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Itu pertobatan yang kedua. Sekarang pertobatan yang ketiga. Yang dikatakan ayat 8. Saya mau bacakan. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta harus masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan. Artinya apa? Pertobatan yang benar ditandai dengan perubahan tindakan. Pertobatan yang benar harus disertai dengan perubahan tindakan. Tadi raja menyerukan, harus bertobat kepada Allah. Masing-masing harus apa? Berbalik. Berbalik dari kelakuannya yang jahat, dari kelakuannya yang kekerasan kepada kelakuan yang baik. Bukan hanya raja, bukan hanya manusia, tetapi semuanya berkabung, berseru dan berbalik daripada tingkah lakunya yang jahat. Tadi saya katakan di depan, materi kita juga harus bertobat. Kambing domba semuanya dibawa kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, pertobatan yang benar ditandai dengan apa? Ditandai dengan kesadaran akan anugerah. Sadar bahwa ini adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Ayat 9. Ini sebagai tolak ukurnya. Demikian firman Tuhan. Yunus pasal 39. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ya. Perkataan ungkapan siapa tahu tadi kalimat pertama. Ini bukan menyiratkan sebuah keraguan atau menunjukkan sebuah kebingungan. Tidak. Tetapi sebaliknya adalah sebuah ungkapan ya, yang penting. Artinya apa? Bahwa pertobatan itu yang kita lakukan semuanya itu tidak terlepas dari hukuman kita. Bukan artinya kita setelah kita bertobat kita lepas dari hukuman. Tidak.
Tetapi firman Allah mengatakan melainkan anugerah Allah. Oleh karena anugerah, kalaupun kita tidak dihukum karena anugerah Allah, bukan karena pertobatannya, tapi lewat pertobatan Allah memberikan karunia, Allah memberikan anugerahnya, diluputkan daripada penghukuman. Jadi perkataan daripada raja tadi, siapa tahu, bukan berbicara kebingungan atau kita tidak tahu atau ketidakpastian, tetapi semata-mata karena anugerah daripada Allah itu sendiri. Oh, luar biasa ini. Jadi tidak ada kesombongan, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik saudara, engkau dapat keselamatan, tidak, tapi oleh karena karunia dan anugerah Allah tadi yang kita sudah baca. Ini yang harus menjadi sebuah penekanan bagi saudara dan saya. Semuanya oleh karena anugerah Allah. Bukan karena kita perbuatan baik. Karena anugerah Allah. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian. Lewat peristiwa atau lewat firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kita boleh belajar. Seperti raja di Niniwe. Ya, raja di Niniwe sudah melakukan semua yang pantas ia lakukan. Yaitu dengan apa? Berduka. Merendahkan diri, bahkan berbalik daripada yang jahat. Walaupun demikian, ia benar-benar menyadari bahwa itu semuanya tidak cukup tanpa anugerah daripada Tuhan. Raja ini rendah hati sekali. Sekalipun namanya tidak ditulis, tapi begitu dia rendah hati, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan kita sekalian. Yang berikutnya, kelepasan dari hukuman itu tidak ditentukan oleh apa yang kita mampu lakukan, melainkan daripada apa yang Allah lakukan. Yes, saya percaya saudara setuju akan hal ini. Kelepasan daripada hukuman ditentukan bukan apa yang kita lakukan, apa yang mampu kita kerjakan, apa yang mampu kita lakukan, tidak, tetapi apa yang telah Allah lakukan bagi saudara dan saya. Keselamatan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Karya Kristus itulah sebuah ilustrasi, sebuah contoh yang paling konkret dan paling tepat. Bagaimana Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dia menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Harusnya saudara dan saya, kita yang mengalami penghukuman. Tetapi lewat anugerah Allah yang besar, Yesus sudah naik sebagai pengganti untuk menebus segala kesalahan dan dosa-dosa kita sekalian. Maka daripada itulah, tidak ada hal yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita ini, selain daripada kita mengucap syukur. Karena anugerah Allah yang besar telah dikaruniakan kepada saudara dan saya, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Maka daripada itulah, respon yang baik, yang penting untuk kita kerjakan, yang namanya pertobatan tadi. 4 pertobatan tadi harus menjadi tolak ukur atau untuk menjadi peringatan bagi kita. Sudahkah saya bertobat seperti Raja Niniwe dengan rakyat Niniwe? Kalau belum, ayo, mumpung masih ada kesempatan, masih waktu yang cukup, ada kesempatan yang kedua, dan kesempatan itulah yang dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk datang bertobat, sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, kita bisa berseru kepada Dia yang mengatakan keselamatan datang daripada Tuhan. Keselamatan datang dari Tuhan. Bukan usaha, bukan upaya, tapi karena anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan kau dipelihara dalam kekuatannya yang semakin hari semakin besar. Tuhan berkati kita. Amin. Sekarang mari kita mengakhiri daripada ibadah. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita mohon kiranya Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran firman Allah itu boleh menjadi sebuah peringatan, boleh tertanam dan boleh terukir dalam sanubari hati kita masing-masing, sehingga kita tidak lupa untuk tetap senantiasa bertobat setiap waktu, setiap kesempatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan, di mana Allah telah memberikan kepada kami sekalian lewat peringatan daripada yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada orang di Niniwe. Bukan hanya orang di Niniwe Tuhan, yang beberapa waktu yang lampau sudah diperingati, sehingga mereka diluputkan daripada ditunggang balikan kotanya atau dihukum kotanya oleh karena kejahatan yang sudah banyak dan sudah besar di hadapan Tuhan.
Tapi lewat pertobatan mereka, kami boleh belajar seperti itu juga Tuhan. Kami boleh belajar bertobat, merespon kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bertobat sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya. Dengan tidak berbantah, dengan tidak beralasan, dengan berbagai-bagai kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Kami boleh belajar untuk dapat melakukannya. Baik seperti Raja Niniwe, bahkan juga seperti penduduk, bahkan hewan ternaknya, semua mereka bertobat. Kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika orang banyak percaya bertobat, maka jiwa-jiwa akan diselamatkan, bahkan kota kami Tuhan akan diluputkan Tuhan, daripada ditunggang balikan oleh karena kejahatan, kekerasan, bahkan dosa yang semakin hari semakin besar. Bahkan negeri kami Indonesia juga diselamatkan oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati saudara-saudara kami kaum Kristiani yang pada pagi hari ini juga menikmati atau mengambil bagian dalam pemberitaan firman Allah ibadah online ini. Kami berdoa Tuhan, Kau pelihara mereka semua dengan kekuatan Allah dalam masa-masa sukar ini, masa-masa sulit ini Tuhan. Allah sanggup menyembuhkan. Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Allah Jehovah Jireh, Allah yang memperlengkapi, Allah yang memberkati dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Asal cukup Tuhan, kami percaya kecukupan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Sorgawi, kiranya Tuhan memberkati sekalian. Saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita mengakhiri ibadah ini, seraya kita boleh menerima berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Biar pujian kita pagi ini menjadi doa kita. Peganglah tanganku Roh Kudus.